Ini tentang Willem Wandik dan Aloysius Giai sebagai pemimpin visioner untuk Papua Tengah yang maju. Papua Tengah merupakan provinsi yang baru terbentuk di Indonesia, memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu daerah terdepan di Indonesia. Namun, untuk mencapai itu dibutuhkan pemimpin yang tidak hanya memiliki visi tetapi juga pengalaman dan komitmen yang kuat. Willem Wandik dan Aloysius Giai sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua Tengah adalah sosok yang layak untuk memimpin provinsi ini menuju masa depan yang lebih baik. Willem Wandik bukanlah sosok baru di dunia pemerintahan. Selama 10 tahun ia memimpin Kabupaten Puncak, daerah yang sebelumnya terisolir dan tertinggal. Di bawah kepemimpinannya, Kabupaten Puncak mengalami transformasi signifikan dari daerah yang terbelakang menjadi wilayah yang mulai berkembang. Pengalaman ini menjadi modal utama bagi Wandik dalam memimpin Papua Tengah. Ia tidak hanya memahami tantangan di daerah terpencil, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengubahnya menjadi peluang. Saya selama melaksanakan 2 periode di Kabupaten Puncak, yaitu kami melaksanakan tugas itu tidak main-main. Yaitu ketika DOB itu dibentuk di Kabupaten Puncak dan tidak ada menjadi ada. Sehingga saya melaksanakan 2 periode itu tidak main-main di Kabupaten Puncak, sehingga hasilnya survei bahkan juga menilai kinerja kami di Kabupaten Puncak juga sangat dilihat. Hasil penelitian, hasil jejak pendapat bersama dengan masyarakat dan juga penyelenggaraan pemerintah dan juga pembangunan di Kabupaten Puncak, apalagi daerah Puncak ini juga kami laksanakan daerah yang terbelakang, tertinggal dan terluar. Dan saya sudah melaksanakan dan menikmatinya luar biasa. Disinilah pihak partai ini menilai sampai dengan agen terakhir sekali memberikan kepada kami. Dan kami bersyukur dan berterima kasih karena kami mau supaya pemerintahan yang sudah diundi baru di Provinsi Papua Tengah ini, apa yang kami pernah buat di Kabupaten Puncak, yang daerah yang susah saja kami lakukan, dan apalagi Provinsi Papua Tengah yang ada di Nabire ini sangat mudah untuk melakukan itu. Dan kami punya pengalaman itu, mencoba supaya daerah baru ini kami mencoba untuk meletakkan pemerintahan baru. Dan saya sebagai basic, kami adalah basic perencanaan pembangunan daerah dan basis kami, dan kami sudah melakukan itu. Dan selama ini yang mendampingi kami juga tidak main-main, yaitu studi-studi yang dilakukan oleh mendampingi kami adalah universitas yang ternama, itu Universitas Gadjah Mada, dan kami sudah lakukan, sehingga harapan kami dan kajian di Provinsi Papua Tengah ini juga saya sebagai tim kajian di daerah ini, yaitu saya sudah bersama dengan UGM. Maka saya merindukan dan mencalonkan diri dan membawa diri dan dukungan dari berbagai pihak, gereja tinggi di tanah Papua, gereja GKI di tanah Papua, gereja Katolik, dan juga berbagai masyarakat, dan masyarakat suku Dani, suku Ne, suku Moni, suku Amume, suku Damal, suku Wano, suku Kamoro, bahkan juga suku Batai yang ada di daerah di pesisir pantai ini, mengharapkan bahwa sosok pemimpin Willem Wandik mau ingin jadi gubernur Papua Tengah dan untuk meletakkan pemerintahan di Provinsi Papua Tengah. Dan saya juga tidak mau, saya capek sebenarnya, tapi kenapa tidak? Kalau bisa saya bisa meletakkan pemerintahan dan program yang baik, sehingga 5 tahun, 30 tahun, 25 tahun mendatang, 50 tahun mendatang, 75 tahun mendatang, 100 tahun mendatang, ketika saya dengan wakil ini meletakkan pemerintahan yang bagus, perencanaan yang bagus, sehingga ke depan adik-adik kami atau generasi yang akan datang dan memimpin ke depan, karena perencanaan yang bagus, sehingga bisa daerah itu bisa membangun dengan baik. Di sisi lain, Aloysius Giai adalah seorang birokrat berpengalaman di bidang kesehatan. Komitmennya terhadap kesehatan masyarakat Papua telah terbukti selama bertahun-tahun, terutama melalui program Kartu Papua Sehat. Program ini yang dirancang untuk memberikan akses kesehatan yang layak bagi seluruh warga Papua. Menjadi salah satu prioritas utama Giai jika terpilih sebagai pemimpin di Papua Tengah. Dengan revitalisasi program ini, ia bertekad memastikan setiap warga Papua Tengah, terutama di daerah-daerah terpencil, mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. Saya pergi sekalian pulang kampung melengkapi beliau. Mungkin ada yang kurang-kurang dari beliau, saya ikut membantu, terutama bidang pendidikan dan kesehatan. Kesehatan sudah tahu semua. Kenapa harus kartu Papua Sehat hilang? Di tengah-tengah masyarakat Papua, kematian dan kesakitan semakin tinggi. Hak keseluruhan di bidang
kesehatan yang ada di dalam roh otonomi khusus, afirmasi, perlindungan, keperpihakan, proteksi, dan pemberdayaan, itu kesehatan itu hanya kartu Papua Sehat. Maka saya bersama Lewandi akan mengembalikan itu kartu sehat untuk seluruh masyarakat Papua Tengah. Begitu hari ini dilantik, detik itu juga dilaksanakan. Unit pengawasan dan pengendalian untuk bidang kesehatan seperti UP2KP dulu di sini akan dikembalikan di Papua Tengah, sehingga pasien yang berteriak di Topo, yang di Dogiai, yang di Puncak Jaya, yang di Fawi, kami siap jemput oleh pemerintah pelayanan. Ya, saya berjanji di sini. Karena bukan saya bicara, saya sudah laksanakan 10 tahun. Tinggal juknisnya kok saya yang bikin. Inisiatornya saya, juknisnya saya, pelaksananya saya, evaluatornya saya. Maka ini bukan kata-kata kami bikin. Saya dengan Bapak Gubernur, kami akan laksanakan. Yang lain janji-janji belum pernah lakukan, kami sudah lakukan. Ya, yang berikut, di daerah Papua Tengah itu dia kategori secara nasional adalah di dalam kategori daerah 4T, tertinggal, termiskin, terisolasi, terluar. Oleh karena itu, di bidang kesehatan banyak masyarakat kematian tinggi. HIV/AIDS tertinggi di tanah Papua itu di Nabire.